Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam program Jejak Langkah episode yang ke-9. Kita akan masih terus melakukan kajian terkait dengan Baitul Maqdis, karena masih memunculkan beberapa pertanyaan yang saya kira harus kita klarifikasi. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan klarifikasi terhadap beberapa pertanyaan ya yang muncul di forum kita ini terkait dengan kita sudah bercerita soal kapan itu Masjid Al-Aqsa berdiri. Nah, kemudian masih ada beberapa pertanyaan, diantaranya apakah benar di sana ada batu yang melayang, kemudian posisinya sebetulnya persisnya di mana, kemudian bagaimana bentuknya saat itu, apa kaitannya dengan Masjid Al-Aqsa yang namanya sekarang ya disebut sebagai Masjid Al-Aqsa dan seterusnya. Hari ini kita akan melakukan beberapa klarifikasi ya secara ringkas supaya semakin gamblang pemahaman kita tentang kawasan itu. Karena memang ini ada kaitannya dengan umat Islam. Karena ini dulu pernah menjadi kiblat ya, kiblat umat Islam saat sholat sebelum perintah kiblatnya itu dipindahkan ke Masjidil Haram di Mekah. Maka ini ditempatkan sebagai salah satu dari tanah suci ya yang dimuliakan oleh umat Islam setelah Mekah, Madinah dan kemudian adalah Baitul Maqdis ini. Sahabat sekalian, kita sudah tahu bahwa di Al-Qur'an itu muncul nama Masjid Al-Aqsa. Ketika Allah berfirman atau bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW, yaitu saat Isra dan kemudian Mi'raj. Nah, tempat itulah yang dituju oleh Rasulullah dari melakukan perjalanannya dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis itu, dan kemudian di sana itu ada satu tempat yang digambarkan sebagai beliau melakukan Mi'raj. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi sahabat sekalian, itulah sumber berita informasi di dalam Al-Quran yang menyebut dengan sangat jelas nama Masjid Al-Aqsa. Masalahnya kemudian ada yang mempertanyakan apakah bentuknya Masjid Al-Aqsa yang Rasulullah melakukan perjalanan Isra ke sana itu sama dengan yang sekarang ini. Nah, kita sudah melakukan kajiannya di episode yang lalu bahwa tidak seperti itu. Karena di zaman Nabi itu masih sangat sederhana, bahkan tempat lapangan terbuka di mana di situ adalah bekas dibangunnya tempat suci dari nabi-nabi yang sebelumnya. Sejak zaman Nabi Ibrahim ya sampai kemudian Nabi Isa itu semuanya berpusat di sana, dan kemudian Nabi Muhammad itu mewarisi, melanjutkan syiar agama Ibrahim itu. Nah, bangunan yang ada sekarang itu adalah bangunan masjid yang sudah mengalami renovasi, di mana tonggak sejarahnya dimulai dari Khalifah Umar bin Khattab di abad yang ke-7. Di mana Rasulullah sudah wafat waktu itu dan dilanjutkan oleh kekuasaan-kekuasaan yang selanjutnya. Oke, sahabat sekalian, hari ini kita akan memperdalam atau memperluas beberapa bagian supaya kita dapat gambaran secara lebih menyeluruh ya, secara lebih holistik dan komprehensif. Jadi sumber yang pertama adalah dari dalam Al-Qur'an yang menyebut Masjid Al-Aqsa itu. Sumber yang kedua, kita melihat dari yang disebutkan atau tercantum di dalam Bible.
Di mana Bible itu menyebut bahwa sesungguhnya tempat itu yang dulu dibangun yang namanya kuil Sulaiman atau kuil Solomon, ya, Solomon Temple atau Bait Suci, ya, itu adalah tempat peribadatan yang sesungguhnya sudah dibangun sejak zamannya keluarga Ibrahim. Di dalam Bible disebutkan bahwa yang membangun itu adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah orang tua dari Bani Israel. Karena Yakub itu sebutan lainnya, nama aliasnya adalah Israel. Beliau adalah putra dari Ishak, Ishak adalah putra dari Ibrahim. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub berada di kawasan itu, mereka sudah mendirikan pusat syiar agamanya ya di tempat itu. Nah, digambarkan di dalam Bible itu bahwa Nabi Yakub bermimpi bertemu dengan Tuhan di situ, bermunajat kepada Allah, dan kemudian akhirnya diberi tanda, diberi batu di sana, ya, jangan digambarkan seperti bangunan masjid yang seperti kita lihat sekarang ini. Hanya penanda, pondasi bangunan di mana tempatnya itu terbuka. Nah, itu seperti yang terjadi di Mekah ketika Nabi Ibrahim dan putranya yang lain, ya, selain Nabi Ishak ada Nabi Ismail. Itu juga meninggikan pondasi yang sudah ada. Belum ada bangunan masjid seperti yang kita lihat sekarang, ada tiangnya, ada atapnya dan seterusnya. Ya, terbuka, di sekitarnya ada pemukiman. Nah, di situ ada sebuah tempat peribadatan yang sangat sederhana. Bebatuan juga seperti yang ini dibangun di Baitul Maqdis itu oleh keluarga Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Nah, kemudian sumber yang lain lagi kita mendapatkannya dari hadis yang mengatakan bahwa bangunan yang dibangun di sana, yang di Baitul Maqdis, itu sesungguhnya adalah bangunan yang kedua tertua setelah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim di Mekah, yaitu Ka'bah. Ya, di Ka'bah itu Nabi Ibrahim membangunnya, meninggikan pondasinya bersama dengan Nabi Ismail yang memang itu adalah putra sulungnya. Meskipun dari istri yang kedua, dari Siti Hajar. Tetapi itu putra sulungnya. Nah, kemudian dibangunlah di sana sebagai rumah yang tertua. Setelah itu, kemudian beliau, Nabi Ibrahim, membangun rumah yang kedua. Ya, rumah suci yang kedua yang ada di Baitul Maqdis itu pada zaman Nabi Ibrahim dan kemudian Nabi Ishak, dan diteruskan direalisasikan pada zamannya Nabi Yakub. Tetapi bentuknya ya sederhana, sama dengan yang ada di Mekah, begitu juga yang ada di Baitul Maqdis itu. Jadi pondasi batu. Ya, yang ini nanti menjadi cikal bakal bangunan-bangunan yang akan lebih megah di fase atau di era-era sesudahnya. Nah, cerita tentang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dengan bersumber kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Menurut Abu Dzar Al-Ghifari, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai masjid yang mula-mula dibangun di atas bumi ini. Rasulullah menjawab, Masjid Al-Haram. Saya bertanya lagi, kemudian masjid mana? Rasulullah menjawab, Masjid Al-Aqsa. Saya bertanya lagi, berapa jarak waktu antara keduanya? Rasulullah menjawab, 40 tahun. Kemudian, seluruh bumi Allah adalah tempat sujud bagimu. Maka dimanapun kamu mendapati waktu sholat, maka sholatlah. Kemudian yang lebih lugas dan lebih tegas lagi yang mengatakan bahwa rumah ibadah yang tertua itu adalah Ka'bah, itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Yaitu ketika Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat bagi manusia adalah Baitullah yang ada di Bakkah atau Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi sahabat sekalian,
poin penting dari segala yang selama ini kita kaji selama beberapa episode, bahkan memunculkan konflik-konflik ya, rebutan tempat itu, sebetulnya salah satu poin yang sangat penting itu adalah posisi dari batu pondasi itu. Yang disitulah Nabi Ibrahim ya, di sekitar tempat itu Nabi Ibrahim dan keluarganya melakukan syiar agama Islam. Kemudian nanti Nabi Daud itu kembali ke tempat itu membangun pusat kerajaannya di sana. Nabi Sulaiman membangun bait Allah atau bait suci yang dalam bentuk bangunan yang lebih megah. Kemudian dilanjutkan lagi pada nabi-nabi selanjutnya sampai Nabi Isa, itu semuanya ya ada di tempat itu, di sekitar tempat itu yang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa. Nah ini kemudian sejajar dengan yang ada di Mekah yang disebut sebagai Masjid Al-Haram. Sehingga Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk melakukan perjalanan napak tilasi. Dua tempat suci di mana Nabi Ibrahim itu mensyiarkan sejak awal agama Islam ini yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian terkait dengan posisi pondasi itu muncullah beberapa pertanyaan, salah satunya ada di forum kita yang mengatakan apakah benar ada situsnya ya secara kesejarahan bahwa Masjid Al-Aqsa itu sesungguhnya adalah bentuk kawasan yang selama ini kita persepsi bentuknya masjid. Padahal yang dimaksudkan oleh Masjidil Aqsa, ya kalimat Masjidil Aqsa dan Masjid Al-Haram itu sesungguhnya adalah di sana ada pondasi yang kemudian dibangun tempat yang sederhana, tempat ibadah yang sederhana seperti kita sudah bahas dan kita lihat foto-fotonya. Katakanlah Ka'bah, karena yang terekam dengan baik itu adalah Ka'bah, sementara yang di Palestina ini mengalami konflik, dihancurkan sehingga tercatat atau foto-fotonya tidak terekam oleh sejarah dengan cukup baik, tetapi dicoba direkonstruksi. Nah Masjid Al-Aqsa itu adalah kawasannya, sama dengan kalau kita menyebut Masjid Al-Haram, itu bukan bentuk masjid yang megah seperti itu. Kawasan Masjid Al-Haram, sedangkan situs yang utamanya adalah Ka'bah. Di mana Ka'bah itu dulu adalah pondasi yang kemudian dinaikkan ya, dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sedangkan kawasan Masjid Al-Haramnya sendiri itu bisa seluas tanah haram itu. Kalau di Maui ini dibangun sampai batas yang paling tepi dari tanah haram, ya itulah disebut sebagai Masjid Al-Haram. Sama dengan Masjid Al-Aqsa itu kawasannya yang sekarang ini kurang lebih luasnya adalah sekitar 14 hektar. Di mana di tengahnya itu ada batu pondasi yang dijadikan disitulah pusatnya peribadatan yang dulu dijadikan sebagai tempat ibadah untuk sholat ya, peribadatan mulai dari zaman Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub ya, Siti Maryam sampai Nabi Isa. Itu adalah nabi-nabi Bani Israel yang pusat peribadatannya dan syiarnya ada di tempat itu. Nah sahabat sekalian, jadi Masjid Al-Aqsa itu adalah kawasan yang 14 hektar itu. Dan di sana itu bukan cuma dua masjid itu yang dibangun dalam sejarah keislaman. Ternyata ada 8 masjid di sana, ya 8 masjid yang besar dan kemudian ada beberapa yang kecil-kecil. Nah yang sangat ikonik itu ada 2 masjidnya. Yang pertama adalah yang disebut Masjid Jami Al-Aqsa, masjid paling besar yang aktif digunakan untuk sholat 5 waktu, termasuk Jumatan, ya, subuh itu pokoknya 5 waktu itu paling aktif di sini. Nah bisa memuat kurang lebih sekitar 4.000 orang, jadi cukup besar. Nah Masjid Al-Aqsa ini atau Masjid Jami Al-Aqsa ini kalau Anda lihat bentuknya itu adalah masjid yang kubahnya berwarna kehitaman, ya abu-abu hitam dari timah hitam, atau dulu warnanya sempat hijau ya kemudian direnovasi menjadi kubah hitam itu. Itu adalah masjid yang terbesar dan inilah yang seringkali disebut atau dikira sebagai Masjid Al-Aqsa di zamannya Nabi Muhammad. Bukan.
Jadi masjid ini yang kemudian didirikan oleh Umar bin Khattab itu, tetapi bentuknya juga belum seperti itu. Ini sudah berganti-ganti tangan ya, dibangun sejak zaman Umar bin Khattab, dilanjutkan Bani Umayyah dengan beberapa khalifahnya, dilanjutkan lagi di Bani Abbasiyah, dilanjutkan lagi pada Fatimiyah sampai Turki Utsmaniyah. Itu terus melakukan renovasi-renovasi sampai yang bentuknya terlihat seperti yang sekarang. Ya, jadi ini masjid yang terbesar, Masjid Jami Al-Aqsa di kawasan Masjidil Aqsa yang luasnya sekitar 14 hektar itu. Masjid yang kedua yang cukup ikonik adalah Masjid Kubah Emas itu, atau ada yang menyebut Kubah Batu, Kubah Sokhro, ya, Dome of the Rock. Nah, itu adalah bangunan yang lebih kecil di sana dan tidak aktif digunakan untuk sholat. Sebagian bangunannya digunakan untuk sholat, tetapi tidak seperti pada Masjid Jami Al-Aqsa itu. Ketika saya ke sana itu sedang direnovasi dan tidak diaktifkan untuk sholat. Ya. Nah, Masjid Dome of the Rock ini juga mengalami tahapan renovasi-renovasi, tetapi pada zaman Umar bin Khattab masjid itu belum ada. Yang dibangun oleh Umar bin Khattab adalah Masjid Jami Al-Aqsa ini. Tetapi batu pondasi tadi itu ternyata beradanya justru di posisi Masjid Dome of the Rock ini. Ya, dulunya itu terbuka tempat itu. Ketika Umar bin Khattab datang ke sana kemudian bisa menguasai kembali, maka beliau kemudian memutuskan membangun masjid, tetapi tidak di posisinya pondasi bait Allah atau bait suci itu, melainkan berada di selatannya. Nah, dari tempat itu menghadap ke selatan lagi ke arah Ka'bah atau ke arah Masjidil Haram, ya. Posisi Palestina atau Baitul Maqdis itu kan ada di wilayah utara, agak mengarah ke barat sedikit ya, menuju ke benua Afrika atau Mesir. Sehingga kalau kiblatnya menghadap ke Ka'bah, ke Masjid Al-Haram, maka itu menghadapnya ke arah selatan agak ke timur sedikit. Nah, posisi dari Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Umar bin Khattab itu ada di selatannya batu pondasi itu. Batu pondasinya itu dibiarkan terbuka. Kemudian beliau sholat di selatannya batu itu. Waktu itu sesungguhnya beliau disarankan oleh pendeta yang punya gereja di situ ya, yang kemudian mereka bisa melakukan pembicaraan dengan damai, bahkan mempersilahkan gerejanya untuk dijadikan tempat sholatnya Umar bin Khattab, tetapi beliau menolak karena takut nanti kalau beliau sholat di dalam gereja itu bisa memunculkan interpretasi macam-macam. Salah satunya bahkan mungkin gereja itu akan direbut umat Islam untuk dijadikan masjid. Nah, Umar bin Khattab tidak menghendaki itu. Biarlah gereja itu sebagai gereja dan sampai sekarang gereja Kudus itu masih ada di sana. Nah, Umar bin Khattab memilih melakukan sholat di tempat terbuka di selatannya batu pondasi itu, di mana kemudian beliau meletakkan pondasi untuk membangun Al-Aqsa yang sekarang ini di zaman beliau itu, yang kemudian dilanjutkan sampai bentuknya seperti yang sekarang ini. Sebetulnya ada saran waktu itu supaya Umar bin Khattab sholatnya di utaranya batu, sehingga menghadap batu itu sekaligus menghadap ke Ka'bah. Tetapi Umar bin Khattab juga menolak itu. Ya, khawatir muncul interpretasi tentang kiblat. Karena di zaman Nabi Muhammad itu sudah diperjelas, kiblatnya tidak lagi menghadap ke batu pondasi yang ada di Baitul Maqdis itu, melainkan menghadap ke Ka'bah. Ya, sehingga diputuskanlah oleh Umar bin Khattab untuk membangunnya di selatannya batu itu, dan batu pondasi yang dulu pernah menjadi kiblat bagi umat Islam 16 bulan pertama ya, ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk sholat, itu ada di belakangnya masjid. Nah, jadi masjid yang dibangun oleh Umar bin Khattab ini justru ada di selatannya batu itu, sehingga menghadap kiblatnya tidak inline atau tidak menghadap ke batu yang pondasinya ada di Baitul Maqdis itu. Nah, batu pondasi itu oleh Umar bin Khattab justru sengaja tidak dibangun dan tidak dibikin menjadi masjid. Di zaman setelah Umar bin Khattab itulah kemudian batu pondasi itu dibangun menjadi sebuah masjid yang kita kenal sebagai Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu atau Masjid Sokhro.
Nah, yang menarik kemudian di forum kita muncul, apakah benar ada situsnya itu? Ya tentu saja benar. Kalau Anda pernah datang ke sana, maka Anda akan tahu ada sebuah batu di sana yang diyakini oleh para ahli sejarah dan siapapun yang terkait dengan tempat itu, bahwa itulah yang menjadi jejak dari sejak zaman ribuan tahun yang lalu sampai di zaman Nabi Muhammad dan kemudian dijadikan tempat berpijaknya beliau sebelum melakukan Mi'raj. Nah, saya sudah masuk ke tempat itu ya. Posisinya ternyata berada di Masjid Dome of the Rock atau Masjid Sokhro atau disebut juga sebagai Masjid Kubah Batu ya. Beberapa sebutan tentang itu. Posisinya itu ada di sana. Kalau kita masuk ke dalam Masjid Kubah Batu itu atau Dome of the Rock yang bagian atasnya dilapis emas itu, maka di bawahnya itu ada sebuah gua. Ya, jadi di kedalaman kurang lebih di tengah masjid itu, di tengahnya ya di dalamnya di bawahnya itu ada gua dan di dalam gua itu ada batu yang kemudian diyakini itulah tempat yang sudah ditinggalkan sejak zaman Nabi Ibrahim dulu dan kemudian sampai Nabi Muhammad. Dan di tempat itu pula lah Nabi Muhammad melakukan Mi'raj beliau. Ada lagi pertanyaan yang lainnya ya yang mempertanyakan apakah benar batu yang dipijak oleh Nabi Muhammad waktu Mi'raj itu posisi batunya melayang. Karena ada kan cerita-cerita yang mengatakan batu yang dipijak oleh Nabi Muhammad itu pingin ikut Mi'raj katanya. Kemudian nabinya Mi'raj, digambarkan Mi'rajnya ke angkasa sana, kemudian batunya mau ikut tapi nggak boleh sehingga dia tetap melayang. Ya itu adalah cerita-cerita hoax ya, tentu saja tidak benar. Memang ada yang menunjukkan foto, ada sebuah batu bisa melayang beberapa senti dari tanah. Ternyata itu adalah berita hoax, itu adalah batu yang ada di Arab Saudi yang sesungguhnya di bawahnya ada batu kecil yang menyangga itu. Kemudian diedit ya dengan Photoshop sehingga kelihatan melayang. Atau ada lagi batu yang karya seni instalasi di Mesir, digambarkan ada dua batu yang katanya itu juga terkait dengan Mi'raj. Nah, itu semua adalah cerita hoax. Bagi Anda yang sudah pernah ke kawasan Baitul Maqdis ini, maka Anda akan menemukan bahwa batu tempatnya Rasulullah Mi'raj itu ada di bawahnya Dome of the Rock, tetapi sekarang tidak dijadikan tempat kiblat lagi. Karena Nabi Muhammad sudah diperintahkan untuk memindahkan kiblatnya ke Ka'bah. Nah, jadi sahabat sekalian, Dome of the Rock itu adalah masjid terbesar kedua di mana posisi batu yang menjadi pondasi dari bait suci itu ada di dalamnya. Yang juga dikenal oleh kalangan Islam batu tempat Rasulullah melakukan Mi'raj. Ini adalah masjid yang kedua. Nah, di kawasan Masjidil Aqsa yang 14 hektar itu masih ada 6 masjid lagi yang ukurannya kecil-kecil yang dibangun oleh para khalifah sesudah zamannya Umar bin Khattab. Ada Masjid Al-Marwan, ada Masjid Al-Qadim, ada Masjid An-Nisa yang khusus untuk wanita, ada Masjid Al-Buraq, ya, ada Masjid Babul Rahmah, ada Masjid Al-Maghribah yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu beliau bisa merebut kembali itu dari tangan para tentara salib ya waktu itu. Beliau membangun beberapa masjid, diantaranya adalah Masjid Al-Maghribah dan Masjid Babul Rahmah itu. Jadi di kawasan itu, kawasan Masjidil Aqsa itu ada 8 masjid itu. Makanya ada kesalahkaprahan yang seringkali kita membayangkan Masjidil Aqsa adalah Masjid Jami Al-Aqsa. Bukan ya, Masjid Jami Al-Aqsa itu adalah salah satu saja masjid yang ada di kawasan Masjidil Aqsa. Sama dengan Ka'bah itu berada di kawasan Masjidil Haram. Nah, batu pondasi yang ada di Baitul Maqdis ini itu ada di kawasan Masjidil Aqsa yang luasnya sekitar 14 hektar itu. Oke ya, mudah-mudahan dengan ini sudah dapat gambaran tentang apa yang disebut sebagai Masjidil Aqsa itu. Bukan Masjid Jami Al-Aqsa yang selama ini kita persepsi Nabi melakukannya di situ. Justru bukan, karena tempat sholat beliau pada saat Isra itu ada di luar Masjid Al-Aqsa itu yang sekarang posisinya ada di bawah Masjid Dome of the Rock.
Nah, salah persepsi itu memang muncul pada abad ke-16 sampai abad 20 di mana kawasan itu dikuasai oleh Turki Utsmaniyah. Karena pada zaman Utsmaniyah itu kawasan 14 hektar itu diubah namanya menjadi Al-Haram Asy-Syarif, yaitu tempat suci yang dimuliakan. Nah, kemudian kata Al-Aqsa itu sendiri menjadi melekat pada Masjid Jami Al-Aqsa. Sehingga dikira Masjid Jami Al-Aqsa inilah ya Masjidil Aqsa itu. Padahal ini adalah salah satu dari sekian banyak masjid yang dibangun di kawasan itu, dan tengah-tengahnya, pusatnya itu ada di batu yang jadi pondasi itu. Ya, jadi saya kira ini menjadi lebih gamblang, lebih clear penjelasannya dan imajinasi kita tentang apa yang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa, sebagaimana juga Masjid Al-Haram yang itu adalah kawasan di mana Ka'bahnya, Baitullahnya itu berada. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Jawaban dari beberapa pertanyaan yang muncul tentang batu yang melayang, tentang apakah benar situsnya Nabi saat Mi'raj itu ada di sana, dan kemudian apakah Masjid Al-Aqsa bangunan yang sekarang itu ada di zaman Rasulullah, kemudian apakah Masjid Al-Haram itu bentuknya juga seperti yang sekarang di zaman Nabi. Ya, kita sudah melakukan klarifikasinya dalam episode ini. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang lebih terang, lebih transparan kepada kita sehingga tidak terjadi mispersepsi terhadap kisah yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi, bahwa beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, kawasan, ke Masjidil Aqsa yang juga kawasan, dan kemudian dari sanalah beliau meneruskan perjalanannya ke Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.